Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti. Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita duduk, dimanapun kita berdiri untuk pagi hari ini, saya percaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang turut dimana kami menyanyi pun. Saya percaya Anda pun boleh menyanyi dimanapun kamu berada, karena saya percaya di mana-mana Tuhan ada. Haleluya. Jadi mari kita buka dalam Alkitab kita pada pagi hari ini sebagai dasar untuk pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Jadi mari kita sama-sama membuka di dalam Mazmur 145 ayat 21. Oke, ayat itu berkata, karena kita diciptakan untuk menjadi penyembah, pujilah Dia Allah kita seterusnya dan selamanya. Jadi ini adalah kerinduan kita, supaya kita itu tetap menjadi penyembah Tuhan walau dalam keadaan macam mana pun yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita mau jadi penyembah Tuhan yang setia, bukan hari ini saja, tetapi seterusnya dan selamanya. Jadi sebelum kita memulakan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu untuk memulakan kebaktian kita. Jadi mari saya bawa kita di dalam doa pembukaan. Jadi haleluya ya Tuhan, kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan kami yang layak bertakhta, yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ini kami pada pagi hari ya Tuhan, kami datang, kami membawa hidup kami ya Tuhan, yang kosong, yang tidak punya apa-apa di dalam-Mu ya Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan agar kami diisi penuh oleh Engkau ya Tuhan pada hari ini, karena kami rindu melihat berkat Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami datang Tuhan dalam waktu cara kami pada pagi hari ini, kami mohon agar Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang mendahului segala sesuatu yang bakal kami lakukan Tuhan adalah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu sekali ya Tuhan, segala sesuatu yang keluar dari mulut kami pada pagi hari ini, biarlah semuanya ya Bapa membawa kemuliaan, membawa keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini, mari Tuhan Engkau yang bersama dengan kami memimpin Tuhan terlebih dahulu kebaktian kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, walaupun keadaan yang kami alami ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan banyak kesukaran untuk kami datang mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus, namun kami percaya Tuhan Engkau sentiasa ada, Engkau sentiasa membuka tangan-Mu ya Tuhan untuk menunggu kami ya Tuhan Yesus, mencari wajah-Mu terus dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang memampukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah ya Bapa dalam keadaan pada hari ini, ajari kami ya Tuhan, agar kami tetap di dalam kepercayaan kami, dalam kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah ya Bapa kami sentiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, biarlah semua pujian penyembahan yang bakal kami bawakan Tuhan, biar semuanya ya Tuhan bawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami kembalikan Tuhan segala pujian hormat hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur atas semuanya ya Bapa. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita membawa beberapa pujian untuk memuliakan bahkan mengagungkan nama Tuhan. Jadi saya percaya lagu yang akan saya bawakan ini kan adalah lagu yang semua kita tahu. Jadi mari kita semua menyanyi bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita bawa pujian hari ini. Hari ini adalah harinya yang Tuhan jadikan untuk kita. Haleluya.
Mari kita istiharkan bahwa Roh Tuhan akan memberikan sukacita untuk kita pada pagi hari ini. Haleluya, Roh Tuhan berikan sukacita.
Pujilah aku Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan
Menjadikan kami indah dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami dapat memanggil Engkau Tuhan, kami dapat memanggil Engkau Bapa, kami dapat memanggil Engkau sebagai sahabat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan semuanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak punya apa-apa di hadapan Engkau ya Tuhan. Namun kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau menjadikan kami anak-Mu yang indah dalam sanara dalam buku yang Engkau sudah tuliskan Tuhan. Kami mengaminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan ajari kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia menjadi baju Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pengikut Tuhan setia dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya ya Tuhan Yesus. Kami klaim ya Tuhan, Kau yang adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Karena kami melihat kebaikan Tuhan sepanjang usia kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami ada pada hari ini semuanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sentuhan yang Kau sudah berikan sehingga kami dapat melihat Tuhan dalam pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, lewat dalam firman Tuhan yang disampaikan juga Tuhan, kami rindu sekali agar setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka dapat mendengar suara-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Tuhan, dalam kesukaran kami ya Tuhan pada hari ini, biarlah firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami, yang menjadi cahaya dalam hidup kami, yang menuntun perjalanan kami Tuhan, sehingga kami tidak tersandung ataupun meninggalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat ya Tuhan Yesus, supaya setiap kami ya Tuhan, kami percaya kami tidak pulang dengan tangan yang kosong, namun kami percaya Tuhan kami dipenuhi berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik menerima segala puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami peranakan doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Jadi sekian saja pujian kita dan penyembahan kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki sesi dan doa syafaat. Perkara doa yang kita sama-sama ingin doakan ialah pertama, untuk jemaat Tuhan secara keseluruhan, secara khusus untuk gereja BI Merudi supaya bertumbuh iman. Dan yang kedua, untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka melayani dan semangat untuk terus menjaga dan memelihara domba-domba Tuhan dengan cara yang lebih kreatif di tengah pandemik COVID-19 ini. Dan juga kita berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Kita serahkan yang kita tahu jemaat kita yang dalam kelemahan tubuh, kita terus membawa mereka dalam doa. Yang seterusnya kita serahkan juga pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Kita mohon supaya Tuhan campur tangan dalam semuanya dan meredakan penyakit ini. Dan kita juga menyerahkan kerajaan Malaysia di dalam hal politik, ekonomi. Kita serahkan supaya politik dalam negara kita dalam keadaan yang baik. Dan kita mohon supaya Tuhan kembalikan suasana politik kita menjadi stabil dan juga ekonomi kita. Dan juga kita serahkan untuk persekolahan anak-anak yang sekarang ini terganggu karena pandemi COVID juga. Kita berdoa supaya anak-anak yang bersekolah
anak-anak yang saat ini dengan cara apapun mereka bersekolah, kita mohon supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan terus memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, walaupun di dalam norma yang baru, cara mereka belajar. Juga kita menyerahkan orang-orang yang belum percaya, khususnya dari keluarga yang belum percaya dan juga yang masih jauh daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama untuk perkara doa ini, dan nanti saya aminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam satu keyakinan, satu iman, satu pengharapan, percaya bahwa Kau Allah yang sentiasa menyertai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan. Kami bersatu di dalam doa kami pada hari ini. Engkau mendengar doa kami, dan dari manapun kami berdoa ya Tuhan, dari rumah, dari tempat kami masing-masing, kami bersatu di dalam iman dan kepercayaan terhadap Engkau. Engkau Allah yang sentiasa menyertai, bahkan menjaga dan memelihara umat-Mu dalam apapun situasi. Pertama ya Tuhan, kami ingin menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami serahkan secara khusus jemaat gereja BM Rudi ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tahu ya Tuhan, di saat-saat yang sangat genting seperti ini ya Tuhan, di tengah kami dilanda COVID-19, kami tidak dibenarkan untuk berjumpa secara fisikal. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau terus memelihara jemaat-Mu, pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Engkau terus bersama dengan mereka, supaya mereka sentiasa memikirkan Engkau, dan memikirkan hubungan mereka dengan Engkau, supaya mereka ya Tuhan, iman mereka semakin meningkat, bahkan semakin bertumbuh di dalam Engkau, di tengah-tengah masalah COVID ini ya Tuhan. Karena itu kami serahkan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka semakin hari semakin mengenal Engkau, makin bertumbuh dalam Engkau, membaca firman Tuhan, dan ada inisiatif untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kami juga ingin menyerahkan semua hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani. Tuhan, Kau taruhkan dalam hati mereka hati seperti hati-Mu sendiri, supaya mereka melayani dengan sungguh-sungguh, supaya mereka melayani di tengah pandemi COVID ini dengan cara yang kreatif ya Tuhan, supaya mereka dapat menjangkau umat-umat Tuhan tanpa terbiar ya Tuhan. Berkati semua hamba Tuhan, sertai mereka, Engkau yang menjaga, memelihara mereka ya Tuhan. Sertai mereka dengan kuasa-Mu, hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan wibawa daripada Engkau sendiri, sehingga jemaat Tuhan dibangun dan dibentuk daripada pelayanan-pelayanan hamba Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan orang-orang yang sakit ya Tuhan, khususnya jemaat gereja BM Rudi, siapapun mereka yang sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Chong Zekiat, kami serahkan juga dengan Philip, kami serahkan juga Martinus Utung ya Tuhan. Kami serahkan siapa saja ya Tuhan, Eden dalam tangan Tuhan, yang dalam saat ini menderita sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dalam proses rawatan mereka ya Tuhan, tolong campur tangan ya Tuhan, obat-obat dokter yang merawat mereka saat ini. Lihat iman, lihat keyakinan keluarga mereka ya Tuhan terhadap Engkau. Siang malam mereka berseru, memohon kesembuhan daripada Engkau. Tuhan, tolong jawab doa mereka, tolong lihat keyakinan iman mereka kepada Engkau, dan berikan mereka kelegaan dari kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan, bangkit kembali meninggikan nama Yesus lewat kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Kau berikan terutama damai sejahtera dalam hati mereka, beri ketenangan kepada mereka, beri keyakinan yang teguh dalam hati mereka, percaya bahwa Yesus masih bersama dengan mereka, Yesus terlibat di dalam penderitaan mereka, Yesus ada bersama-sama dengan penderitaan mereka, karena Yesus lebih dulu menderita daripada kami ya Tuhan. Karena itu Engkau dapat menolong kami yang menderita, yang susah payah. Karena itu Tuhan, kesertai semua jemaat kami dimanapun mereka berada yang saat ini menderita, baik yang ada di rumah, yang ada hospital dan sebagainya ya Tuhan. Kau menyertai, Kau memberkati. Kami juga ingin berdoa khususnya untuk pandemi COVID-19 yang telah menular seluruh dunia ya Tuhan. Kami tidak tahu rencana-Mu di balik semuanya ini ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, penyakit COVID yang menelan dunia ini di luar batas manusia kami, tetapi tidak pernah mengatasi kuasa Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan mengatasi segala kuasa yang ada. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau jauhkan penyakit ini dari pertama keluarga kami sendiri ya Tuhan. Jauhkan penyakit ini daripada jemaat kami, dan lindungi dan pelihara kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang menjadi baris depan kami ya Tuhan, frontline kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka, lindungi dan pelihara mereka yang sudah sakit kena penyakit ini ya Tuhan. Terus beri kesembuhan, pemulihan kepada mereka, sertai mereka, terutama umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, dan seluruh orang yang sakit, Kau yang terus
memberi pemulihan dan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan kerajaan Malaysia ya Tuhan dari segi politik dan juga ekonomi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, stabilkan kembali politik dalam negara kami ya Tuhan, stabilkan kembali ekonomi dalam negara kami. Kami berdoa karena kami tahu Engkau ialah yang memberikan pemerintah. Meskipun dalam keadaan apapun, kami tahu bahwa Engkau-lah yang menetapkan pemerintah. Dan itu ya Tuhan, Engkau sendiri yang menentukan rencana-Mu bagi negara Malaysia. Dan keinginan kami supaya Tuhan memberikan kembali situasi politik dalam negara kami ke dalam keadaan yang stabil, dan Engkau yang akan memulihkan keadaan ekonomi kami kembali ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami rakyat yang ada dalam negara Malaysia ini dalam keadaan yang kembali tenang ya Tuhan. Kan itu kami mohon supaya Tuhan mengasihi negara kami, berkati kerajaan-kerajaan kami, berkati semua kaki tangan kerajaan ya Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan untuk mengelola negara kami Malaysia. Demikian juga di bagian ekonomi, supaya Tuhan kembali pulihkan negara kami ini dari segi ekonomi dan politik. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan untuk persekolahan anak-anak yang saat ini terganggu oleh karena COVID, dan mereka guru-guru berinisiatif dengan pelbagai cara untuk mendidik. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sumber hikmat, kebijaksanaan, supaya Engkau terus memberi hikmat, kebijaksanaan kepada anak-anak yang bersekolah, terutama anak-anak orang yang percaya kepadamu, dan seluruh anak-anak yang bersekolah juga ya Tuhan. Engkau terus bersama-sama dengan mereka, Engkau terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, Engkau terus menaruhkan dalam hati mereka semangat untuk terus belajar ya Tuhan dalam apapun keadaan dan situasi. Kami mohon Engkau yang terus menetapkan kebijaksanaan, kepandaian kepada mereka ya Tuhan di tengah-tengah masalah COVID ini, sehingga pembelajaran mereka tidak terbantut, hikmat mereka tidak terbantut ya Tuhan. Engkau yang terus mengekalkan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dalam apapun situasi mereka belajar ya Tuhan, mereka tetap di dalam keadaan yang dapat belajar dan mempunyai hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati sekolah rendah, sekolah menengah, dan yang sudah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di tahap university dan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau terus memberkati anak-anak Tuhan yang belajar ya Tuhan. Dan Engkau terus memberkati masa depan mereka dengan cemerlang, berkati kejayaan mereka, masa depan mereka, sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan daripada kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga ingin menyerahkan oleh keluarga kami ya Tuhan, khususnya keluarga kami yang tidak mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu nyata di atas mereka, bahwa mereka kembali ya Tuhan menjadi percaya bagaimana Engkau telah membawa kami yang sudah percaya dengan pelbagai cara. Dan itu ya Tuhan kami mohon, keluarga kami yang jauh daripada Tuhan, bawa mereka kembali, bawa mereka mengenal Kristus, bawa mereka mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Keluarga kami yang belum percaya, demikian juga orang-orang yang belum percaya di sekitar kami dan di seluruh dunia ini ya Tuhan, yang belum percaya ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong bekerja dengan berbagai cara untuk membawa mereka kembali mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami kepada Tuhan di dalam satu iman dan keyakinan. Kami mohon semuanya bahwa Engkau mengabulkan doa kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan masa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, salam sejahtera, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kasih dan anugerah-Nya. Kita dapat bersama-sama beribadah kepada-Nya, menyembah Dia pada pagi ini walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Tapi kita bersyukur kerana kesempatan, masa dan waktu yang Tuhan telah beri kepada kita. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada pagi ini. Okay. Kita ambil daripada Yohanes 8 pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian.
Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu yang membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kerana kami telah membaca firman-Mu yang terdapat daripada Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini. Kami sedia untuk mendengar, berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Terima kasih kerana masa dan waktu ini yang Tuhan beri kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari sekalian, keselamatan di dalam Alkitab. Tema, tajuk firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan pada pagi ini ialah kasih Yesus menyelamatkan orang berdosa dari hukuman. Keselamatan yang di dalam Alkitab membawa makna, membawa arti apa yang telah dan sedang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia daripada dosa, kesedihan, sakit penyakit, kematian, kuasa setan. Allah mahu supaya manusia hidup seperti waktu Dia mencipta manusia pada mulanya, yaitu dalam Kejadian 2 pasal 2 dan pasal 1 dan pasal 2. Yesus akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Matius 1 ayat 21. Saudara dan saudari sekalian, di dalam pembacaan kita tadi kita telah membaca di mana Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah pada awal pagi. Dan dikatakan di sana di dalam ayat 2, seluruh penduduk, katanya seluruh rakyat datang kepadanya. Dikatakan di sana di bait Allah, bermakna ramai orang. Dan di tengah-tengah dia mengajar ini, datanglah sekumpulan ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi, membawa seorang perempuan yang dituduh, dikatakan dituduh ditangkap sedang berbuat zina, dan meminta dan bertanya kepada Tuhan Yesus apakah yang harus dilakukan kepada perempuan ini. Saudara dan saudari sekalian, di dalam pembacaan kita ini ada 3 perkara yang berlaku di dalam cerita ini. Yang pertama adalah pengalaman perempuan itu di waktu itu, pengalaman ahli-ahli Taurat dan Farisi, dan juga tindakan Tuhan Yesus. Yang pertama, pengalaman perempuan itu, 2 keadaan yang ditanggung oleh perempuan itu pada masa itu. Yang pertama, perempuan itu mengalami keadaan seperti umpama sudah jatuh di timpa tangga. Dan yang pertama, dia dalam ketakutan. Memang dia takut kerana di dalam hukum Taurat, hukum Musa yang disebutkan oleh ahli-ahli Taurat dan Farisi itu, yang terdapat di dalam Imamat 20 ayat 10 dan juga Imamat pasal 10 sampai 12 dan Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24, bahawa setiap orang, sesiapa saja yang melakukan perzinahan, kesalahan dosa perzinahan, harus dihukum mati. Bermakna perempuan ini sedang berhadapan mungkin dihukum mati berdasarkan hukum Taurat. Yang kedua, penghinaan dan rasa malu. Bayangkan
Dia dibawa dan disimpan tengah-tengah, katanya di dalam ayat 2. Dia disimpan di tengah-tengah orang banyak di dalam bait Allah itu. Dan dilihat, disaksi oleh ramai orang. Dan di sana juga ahli Taurat dan orang Farisi ini menyebut kesalahannya. Dia kata, kami sedang menangkap dia sedang dia melakukan perzinahan. Maka keadaan yang ditanggung oleh perempuan ini pada masa dan waktu itu adalah satu perkara yang sangat berat bagi dia. Dia menanggung malu, menanti hukuman yang akan dijatuhkan kepada dia. Yang kedua, pengalaman ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tujuan mereka membawa perempuan ini kepada Yesus adalah untuk mencobai dia. Tetapi apabila kita membaca di dalam ayat dari ayat 3 sampai ayat 10, kita lihat ada ayat 9, kita lihat bukan Tuhan Yesus yang diperangkap, sebaliknya orang Farisi ini yang diperangkap oleh perbuatan, oleh kata-kata mereka sendiri. Saudara dan saudari sekalian, sebab apa saya mengatakan begitu? Karena mereka telah disedarkan oleh kata-kata Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan apabila mereka mendengar ini, dengan kesadaran mereka bahwa mereka juga adalah orang yang berdosa, tidak layak menjatuhkan hukuman, tidak layak untuk menghakimi perempuan ini, dan secara senyap-senyap dia dikatakan dari orang yang tertua sampai yang muda, meninggalkan tempat itu, merasa salah, tetapi dengan hati yang sombong, dengan kesombongan mereka meninggalkan tempat itu. Yang ketiga, tindakan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ini adalah satu kata-kata yang penuh dengan kasih sayang. Kata-kata yang penuh dengan belas kasihan. Tidak ada nada kemarahan, tidak ada nada bunyi kemarahan di dalam suara Tuhan Yesus. Dia kata, aku pun tidak menghukum engkau. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Aku pun tidak menghukum engkau. Walaupun pendakwa perempuan ini tadi sudah lari. Apabila mereka sadar bahwa mereka sudah terperangkap dengan perbuatan mereka sendiri, bila mereka mau memerangkap, mau mencobai Yesus dengan peristiwa ini, dengan membawa perempuan ini, sebaliknya mereka yang terperangkap, mereka yang tertuduh menjadi yang tertuduh. Perempuan ini tetap di hadapan Yesus. Perempuan ini tidak meninggal Tuhan Yesus. Perempuan ini tidak lari daripada depan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan walaupun tidak diceritakan dia mengaku dosanya, dia bertobat, tetapi ini menunjukkan sikapnya tidak mau lari, tidak mau meninggal Tuhan Yesus pada waktu itu. Menunjukkan bahwa dia mengaku memang dia sudah membuat kesalahan. Dia mengaku bahwa dia sedia menerima hukuman. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itu adalah kata-kata Tuhan kita yang penuh dengan kasih sayang. Pergilah katanya, bermakna dia melepaskan wanita ini, membebaskan wanita ini dari tuduhan, dari hukuman yang harus dijatuhkan di atas dia. Dan dengan amaran, dengan peringatan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, mulai pada waktu masa itu. Apabila dia melangkah, pada mulai langkah pertama meninggal tempat itu, dia seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Begitulah sikap dan sifat kita manusia. Pada waktu kita bertobat, pada waktu Tuhan mengampuni kita, langkah pertama yang kita ambil di dalam hidup kita, seharusnya kita berhenti, tidak berbuat dosa lagi. Saudara dan saudari sekalian, kesimpulan,
bagi kita, pengajaran, pelajaran, peringatan bagi kita daripada kisah cerita ini. Di dalam cerita ini mengatakan bahwa Yesus, hanya Yesus saja yang paling layak untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman ke atas perempuan itu, karena dia saja yang tidak berdosa. Maka itulah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini lari. Mereka tahu bahwa Yesus ini adalah seorang yang tidak berdosa, seorang yang tidak melakukan perbuatan yang salah, seorang yang kudus. Maka mereka terperangkap dengan perangkap mereka sendiri. Saudara dan saudari sekalian, walaupun Tuhan mempunyai kuasa, walaupun Yesus layak untuk menghukum dan menghakimi perempuan ini, Dia tidak menghukum dia. Dia tidak menghukum dia. Tidak bermakna dia membenarkan tingkah laku atau perbuatan dosa itu. Tidak bermakna dia mengizinkan, dia bersetuju dengan perbuatan dosa itu. Tidak. Di sini kita mengetahui di mana kasih Yesus itu menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara dan saudari sekalian, hanya Yesus saja yang dapat mengampuni dan melepaskan kita daripada hukuman yang kekal. Dia menanggung hukuman itu demi kita di atas kayu salib. Jangan lari apabila kita melakukan dosa. Jangan lari, jangan bersembunyi seperti Adam dan Hawa. Apabila mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan, mereka lari dan bersembunyi. Saudara dan saudari sekalian, kasih Tuhan itu sentiasa menanti dan menunggu kita. Dan marilah kepadaku, kata Tuhan, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Jangan lari saudara dan saudari seperti orang Farisi itu. Orang Farisi itu tidak mendapat pengampunan. Orang Farisi itu tidak mendapat keselamatan. Karena dengan kesombongan mereka melangkah keluar, lari daripada Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 47, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Inilah sebabnya Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina itu. Inilah alasannya Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu, sebab tujuannya datang bukan untuk menghukum. Tujuannya datang adalah untuk menyelamatkan. Tujuan Tuhan Yesus datang adalah untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka diselamatkan. Saudara dan saudari sekalian, rasa hina kita, malu kita, ketakutan kita, dan kematian kita akibat perbuatan dosa telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita melihat kepada Yesus, tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena pasti Dia akan mengampuni, pasti Dia akan menyelamatkan kita apabila kita bertobat. Di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah saudara, Tuhan Yesus datang, Dia katakan untuk memberi hidup supaya kita mempunyai hidup dengan berkelimpahan. Saudara dan saudari sekalian, di dalam Yohanes 11 ayat 25 juga Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apabila kita tetap di hadapan Yesus dan mengaku dosa kita, oleh kerana kasih-Nya, kita pasti akan diselamatkan. Oleh yang demikian, marilah kita merendahkan diri, mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pasti kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah impian, itulah kerinduan, itulah keinginan kita semua. Saudara dan saudari sekalian, sekian firman Tuhan yang telah kita sama-sama pelajari pada pagi ini.
Saya percaya bahwa Tuhan sentiasa mengasihi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami telah mendengar, kami telah belajar dari firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus mengasihi kami, Allah Bapa mengasihi kami, sehingga Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami mempunyai damai sejahtera, kami mempunyai kekuatan, kami mempunyai semangat berhadapan, menghadapi apapun dugaan, apapun cabaran di dalam hidup ini ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah menyalipkan segala ketakutan kami, telah menyalipkan segala risau kami, telah menyalipkan segala putus asa, kesedihan, kesengsaraan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.